Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia, konsep dan tantangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya, yaitu ada Anissa, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Della Aurelia. Yang ketiga ada Rotua Sylvia Borugultum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada organisasi manajemen personalia, yang ketiga ada tantangan lingkungan eksternal, yang keempat ada tantangan-tantangan organisasi, yang kelima ada berbagai perkembangan baru dalam manajemen personalia dan sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia yaitu penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Keberhasilan dari mengelola organisasi sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa proses dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada penarikan, seleksi, pemeliharaan, penggunaan, dan pengembangan. Lalu bagaimana dengan para manajer personalia? Apakah mereka melakukan hal-hal yang sama dengan yang dilakukan para manajer produksi, pemasaran, dan keuangan? Nah, jawabannya adalah karena semua manajer yang mengendalikan orang-orang lain adalah manajer personalia. Yang dimaksud orang-orang lain yaitu unsur-unsur dari organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah manajemen personalia dan sumber daya manusia. Manajemen personalia dan sumber daya manusia adalah pengakuan terhadap satuan tenaga kerja organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia. Istilah personalia seperti penarikan, seleksi, pemberian kompensasi, dan pelatihan karyawan. Lalu, mengapa istilah manajemen sumber daya manusia lebih populer daripada istilah manajemen personalia? Jawabannya, karena manajemen sumber daya manusia adalah salah satu manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, baik, di sini saya akan menampilkan tentang fungsi personalia dan kegiatan personalia. Fungsi personalia terdiri dari penarikan, di mana kegiatan personalianya adalah analisis pekerjaan, perencanaan SDM, dan proses penarikan. Fungsi personal yang kedua ada seleksi, di mana kegiatan personalianya itu ada proses seleksi. Proses seleksi ini seperti tes seleksi, wawancara, referensi, evaluasi medis. Yang fungsi yang ketiga ada pengembangan. Kegiatan personalianya yaitu ada penilaian prestasi kerja, konseling, disiplin, latihan, pengembangan manajemen, dan pengembangan organisasi. Fungsi personalia yang keempat ada pemeliharaan. Kegiatan personalianya yaitu ada pemberian kompensasi, hubungan perburuhan, pelayanan karyawan, dan keamanan dan kesehatan. Fungsi personalia yang kelima ada penggunaan. Kegiatan personalianya adalah perencanaan karir, perluasan pekerjaan, dan audit personalia. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Della Aurelia. Perkenalkan, nama saya Della Aurelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai berbagai pendekatan manajemen personalia. Dalam pendekatan manajemen personalia, ada 4 macam pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya manusia, yang kedua pendekatan manajerial, yang ketiga pendekatan sistem, dan keempat pendekatan proaktif. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya manusia.
Pada pendekatan sumber daya manusia ini, manajemen personalia hendaknya tidak mengabaikan martabat dan pentingnya hidup karyawan agar kehidupan mereka layak dan sejahtera. Lanjut pada pendekatan manajerial. Pada pendekatan ini, Departemen Personalia hanya menyediakan dan memberikan jasa atau pelayanan bagi departemen-departemen lain. Oleh karena itu, analisis akhir terhadap prestasi kerja dan kehidupan kerja setiap karyawan dinilai dan bergantung berdasarkan penilaian dari atasannya langsung. Pada pendekatan sistem. Nah, pada pendekatan sistem ini dalam praktiknya, manajemen personalia harus menyadari bahwa manajemen personalia adalah suatu sistem yang terbuka dan terdiri atas bagian-bagian yang terhubung dan saling berhubungan. Masing-masing bagian saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Sedangkan pada pendekatan proaktif, manajemen personalian dapat meningkatkan kontribusi kepada para karyawan, manajer, dan organisasi yang melalui antisipasinya terhadap masalah-masalah yang akan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan-tantangan lingkungan eksternal dari sebuah organisasi. Ada apa saja sih tantangannya? Dan di sini ternyata ada 7. Yang pertama yaitu tantangan teknologi, yang kedua tantangan ekonomi, yang ketiga keadaan politik dan pemerintah, keempat ada tantangan demografis, kelima ada kondisi geografis, keenam ada kondisi sosial budaya, dan ketujuh ada tantangan demografis. Selanjutnya kita akan membahas tantangan pertama yaitu tantangan teknologi. Dalam perkembangan komputer dalam perusahaan merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat. Itu dapat merubah sebuah kebutuhan tipe FDM. Program-program penarikan dan latihan perlu dirombak secara signifikan untuk menyesuaikan diri dengan program komputerisasi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan ekonomi. Keadaan perekonomian yang sedang dilanda regresi menyebabkan perusahaan perlu memelihara dan mempertahankan satuan kerja yang cakap untuk mengurangi dan menekan daya tenaga kerja. Keputusan perusahaan untuk mengurangi jam kerja, memberhentikan karyawan, atau menerima laba rendah pada akhirnya mempengaruhi kegiatan Departemen Personalia. Semakin hati-hati Departemen Personalia memonitor kondisi ekonomi, maka semakin baik sebuah fungsi perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan akibat perusahaan mengalami sebuah perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan politik dan pemerintah. Dalam keterlibatan pemerintah untuk hubungan kerja berupaya untuk memelihara kepentingan masyarakat, biasanya merupakan pelanggaran praktek yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum. Keterlibatan pemerintah ini menuntut kepatuhan terhadap usaha-usaha proaktif untuk meminimalisir konsekuensi sebuah organisasi, seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK suatu karyawan. Selanjutnya ada tantangan-tantangan demografis. Demografis ini menggambarkan sebuah komposisi angkatan kerja, seperti tingkatan pendidikan, umur, presentasi penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan karakteristik populasi lainnya. Perubahan-perubahan demografis sebenarnya yang bisa diketahui sebelumnya terjadi cepat atau lambat dapat diukur dengan baik. Departemen Personalia juga perlu mengantisipasi dampaknya terhadap sebuah organisasi. Selanjutnya ada kondisi geografis. Organisasi yang berlokasi di lingkungan yang aman, nyaman dan bersih dengan berbagai fasilitas pendidikan dan rekreasi yang baik akan lebih mudah menarik perhatian para pengamat dibandingkan organisasi yang terletak di daerah yang tingkat kesejahteraannya tinggi dan terpencil. Dapat mempengaruhi berbagai keputusan seperti pendidikan, transfer, dan kompensasi yang hampir pasti beda di kedua lingkungan tersebut. Selanjutnya ada masalah tentang kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya ini berkenaan dengan
adanya kepercayaan, nilai-nilai, sikap dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografi, religius, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tantangan-tantangan demografis. Masih langkahnya karyawan yang terampil dan memiliki pengalaman menyulitkan sebuah kegiatan pengadaan. Perusahaan harus berebut dan bersaing untuk mendapat karyawan yang bagus dan sesuai dengan kualifikasi perusahaan tersebut. Padahal karyawan ahli di bidang tertentu tidak bersedia ditemukan di sembarang lokasi. Karena itu, perusahaan perlu menawarkan kebijakan kompensasi yang impresif dan memberikan berbagai bentuk pelayanan karyawan lainnya agar karyawan tersebut mau untuk ditempatkan di tempat tersebut. Dengan adanya sebuah kompensasi. Baik, terima kasih kepada Della Aurelia yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Rotua Sylvia Borugultom. Perkenalkan, nama saya Rotua Sylvia Borugultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan para pesaing. Perusahaan mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan perusahaan pesaing secara konsisten agar dapat berkompetitif, menarik, dan mendapatkan para karyawan yang terbaik. Tantangan organisasional 1. Karakteristik organisasi. Merupakan produk semua ciri organisasi. Orang-orangnya, tujuan-tujuannya, struktur organisasi, teknologi, dan peralatan yang digunakan, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, ukurannya, umurnya, serikat karyawannya, dan lain-lain. Karakteristik organisasi mencerminkan masa lalu dan menentukan waktu yang akan datang. 2. Serikat karyawan. Dalam perusahaan yang serikat karyawan, manajemen dan serikat menandatangani perjanjian kerja, mengatur berbagai persyaratan kerja, seperti kompensasi, jam kerja, dan kondisi kerja. Yang ketiga, sistem informasi. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia dengan komputer atau komputer basis, suatu sistem yang menyimpan informasi secara terinci tentang karyawan, pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya sesuai kebutuhan. 4. Perbedaan-perbedaan individual karyawan. Karakteristik manusia berbeda-beda, ini hendaknya diperhatikan manajemen personalia dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Penilaian presentasi kerja karyawan, perencanaan karir, dan administrasi sumber daya manusia pada umumnya. 5. Sistem nilai manajer dan karyawan. Pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma kelompok kerja dapat membantu Departemen Personalia memecahkan berbagai bentuk konflik nilai yang bisa menyulitkan karyawan. Di sini ada juga berbagai perkembangan baru dalam manajemen operasional dan SDM. 1. Keterbukaan. Dalam kegiatan dalam menjalankan operasional, seperti kemungkinannya karyawan untuk melihat file personalia, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kondisi kerja dan pengumuman lowongan kerja. 2. Proaktivitas atau pengenalan program-program personalia dan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja tanpa menunggu permintaan manajemen puncak. 3. Orientasi sistem, yang berarti diagnosis dan penilaian berbagai dan krisis yang terjangkau maupun di dalam organisasi tetapi di luar departemen personalia dan dampak organisasi dan efektif pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, penilaian efektivitas MSDM. Efektivitas MSDM diukur dengan penentuan kriteria biaya, kriteria manfaat. Kriteria manfaat untuk SDM adalah berbagai indikator dengan nama pembandingan. Pembandingan dapat dilakukan untuk menunjukkan sebagai peningkatan, perbaikan, dan manfaat bagi organisasi. Contoh indikator kriteria manfaat seperti produktivitas dan kualitas kehidupan kerja. Kriteria biaya adalah berbagai indikator yang digunakan untuk menentukan biaya kegiatan personalia dan kemudian dibandingkan dengan kriteria manfaat.
dalam penentuan aktivitas SDM. 5. Keterlibatan strategi. Dengan berbagai masalah yang dihadapi organisasi seperti masalah produktivitas, kualitas kehidupan kerja, tingkat pengangguran nasional, dan persaingan yang semakin ketat. Para manajer SDM semakin banyak dilibatkan dalam program strategi organisasi. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih kepada Rotua Silvia Purugultum yang sudah menjelaskan hasil presentasi slide terakhir. Di sini saya selaku moderator ingin menutup kegiatan kami hari ini. Sekian dan terima kasih.